Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali bisa ketemu di kelas BIT. Meskipun masih dalam kondisi online ya. Semoga di awal atau di akhir tahun ini kita bisa masuk secara offline. By the way, yang belum ke asrama, kira-kira mau masuk asrama ada rencananya kapan nih? Masih belum tahu. Oke, karena mungkin di jadwal ya dari sekolah itu ada jadwalnya untuk kelas 12 dan kelas 11. Mungkin kalian masuk ke atau ikutin jadwal masuk ke asrama dari sekolah saja. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Di mana listrik dinamis ini berarti listriknya yang selalu bergerak. Nah, apa yang bergerak? Nanti kita akan bahas. Apa yang bergerak dalam listrik? Nanti kita akan bahas hari ini. Oke, listrik dinamis. Oke, di SMP atau materi tentang SMP atau sebelumnya kita sudah pasti kenal yang namanya ada arus listrik. Nah, ini materi sudah diberikan dari SMP, di mana arus listrik itu berarti ada aliran dari sesuatu yang bisa menghantarkan listrik. Di sini kasusnya adalah analoginya adalah seperti aliran air yang dipompa oleh pompa air gitu. Nah, di sini ada pompa airnya yang berlaku sebagai benda yang bisa memberikan energi supaya airnya bisa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi gitu ya. Dan akhirnya bisa mengalir dan kembali lagi ke pompanya, kemudian selalu bolak-balik ke rangkaian aliran air dari pipa ini. Nah, begitu juga di listrik. Listrik juga sama. Di listrik ada benda atau ada sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menaikkan atau mengalirkan dari aliran listrik. Nah, di sini bendanya itu berupa voltage source atau ini disebutnya adalah baterai. Atau namanya juga nama lainnya juga sumber tegangan. Nah, dari sumber tegangan ini nanti dia akan mengalirkan listrik kalau switchnya atau kalau saklarnya itu dihubungkan atau ditempelkan. Nah, ketika saklarnya ditempelkan, kemudian dia mengalir, maka mengalirlah arus listrik pada rangkaian ini. Misalkan arus listriknya itu mengalir dari sini ke situ ya, sesuai dengan aliran dari air yang ada di gambar sebelah kirinya. Ini syaratnya adalah kalau misalkan dia ditutup switchnya atau dihubungkan saklarnya. Nah, aliran apakah? Kalau di air kan berarti jelas molekul air yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya yang dipompa oleh sebuah pompa air. Nah, tapi kalau listrik, apa yang kira-kira bisa mengalir di dalam bahan-bahan ini atau di dalam rangkaian listrik ini? Nah, arus listrik itu sebenarnya adalah aliran dari muatan listrik atau elektron yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan di sini pada baterai ada ada kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai pemompa. Ketika dia dihubungkan baterainya kutub positif dan kutub negatif, maka elektron itu mulai mengalir. Elektronnya mulai mengalir dari negatif ke positif. Saya gambarkan dengan warna biru di sini. Jadi elektron itu kita kan sudah tahu bahwa sebuah benda itu akan bermuatan positif kalau elektronnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan protonnya. Misalkan di sini benda bermuatan positif, jumlah protonnya itu misalkan cuma ada 2, sedangkan elektronnya misalkan ada
5 gitu ya. Kebalik. Harusnya kalau ini bermuatan negatif bukan bermuatan positif. Ini muatannya negatif. Benda bermuatan negatif? Iya, boleh. Sebentar. Ini kan saya yang record atau biar saya aja yang record? Udah saya record kok dari tadi. Dari awal. Sama-sama. Oke, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kalau benda bermuatan negatif itu berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Sedangkan kalau benda bermuatan positif itu berarti jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Contohnya di sini kalau misalkan elektronnya cuma 2 tapi protonnya ada 4, maka dia bermuatan positif. Kalau di sini elektronnya ada 5 sedangkan protonnya cuma ada 2, berarti di sini bermuatan negatif. Begitu juga yang ada di baterai, di mana kutub negatif dari baterai itu berarti dia memiliki jumlah elektron yang lebih banyak dibandingkan dengan kutub positif pada baterainya. Pak, baterai kan satu bagian, satu benda. Kenapa bisa bisa punya kutub positif dan kutub negatif dalam satu benda? Nah, karena baterai ini disusun berdasarkan rangkaian, di mana baterai kalau susunannya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah benda yang kutub positif yang cenderung dia memiliki muatan positif, selalu bermuatan positif. Kemudian bendanya ini dimasukkan ke dalam yang namanya larutan elektrolit. Nah, nanti di bawahnya ini ada benda yang buatannya itu negatif atau ada bahan yang bermuatan negatif. Jadi wajar ternyata meskipun dia mempunyai dalam satu benda ini mempunyai muatan positif dan muatan negatif, tetapi muatan positif dan muatan negatif ini tidak dihubungkan secara langsung, tetapi dipisahkan dengan yang namanya larutan elektrolit atau bahan elektrolit di sini. Jadi mereka tidak bergabung menjadi satu. Oleh karena itu wajar ketika mereka dihubungkan, ketika arus itu arus mengalir atau kita mau dapetin arus listrik, maka kita harus hubungkan secara langsung kutub positif dengan kutub negatifnya. Karena si baterai ini sebenarnya dia tidak terhubung secara langsung muatan positif kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, sebagai pompa atau sebagai pompa energi, si baterai ini akan mengalirkan elektron atau memindahkan elektron dari tempat yang dari tempat yang kelebihan elektron menuju tempat yang kekurangan elektron. Di sini ada elektron yang berpindah dari satu tempat yang bermuatan negatif, di sini berarti dia mempunyai kelebihan elektron. Kemudian sampai ke tempat yang bermuatan positif, di sini dia kekurangan elektron. Jadi ada transfer dari elektron. Nah, karena elektron ditransfernya melalui hubungan atau dihubungkan antara antara baterai dengan kutub positif dengan kutub negatif gitu ya. Maka elektronnya tuh berpindahnya itu secara aliran atau dia mengalir. Kenapa? Karena hubungan atau ketika kutub positif dengan negatifnya ini dihubungkan, berarti kan dihubungkannya ini dengan sebuah konduktor ya atau sebuah kabel. Nah, di dalam kabel atau di dalam konduktor juga sebenarnya mereka punya punya atom-atom yang memiliki elektron dan proton. Nah, satu-satunya cara supaya elektron yang dari kutub negatif bisa pindah ke kutub positif ya dengan cara dialirkan atau ditransferkan dari satu atom ke atom yang lainnya melalui si konduktor ini. Jadi konduktor ini itu berfungsi hanya sebagai pipa aliran yang ada di pipa listrik ini nih. Ini bagian ini berarti semuanya konduktor listrik atau yang tempat dia mengalir.
gitu ya. Jadi elektronnya nanti bisa mengalir dari kutub negatif. Ini elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub yang positif. Nah, ketika ada elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, gitu ya, maka ada transfer energi. Nah, energinya tersebut berupa energi listrik, di mana transfer energi itu karena di sini bentuknya merupakan aliran dari elektron, maka transfer energinya juga berupa aliran dari listrik atau disebutnya sebagai arus listrik, di mana aliran dari listriknya itu arahnya melawan dari arah pergerakan elektron. Kalau elektronnya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, maka aliran arus listriknya atau aliran energi dari listriknya itu bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Kenapa? Karena dari kutub positif ini dia mempunyai energi potensial yang tinggi, yang lebih tinggi ya. Sedangkan di kutub negatif ini dia mempunyai energi potensial yang lebih rendah. Sudah sewajarnya kalau dari transfer energi, pastilah energi itu selalu berpindah dari energi yang kedudukan energi yang lebih tinggi ke kedudukan energi yang lebih rendah, sehingga aliran energinya yang berupa arus listrik tadi itu dari kutub positif ke kutub negatif. Tetapi aliran energi ini hanya bisa atau ada syaratnya, yaitu hanya bisa tertransfer atau akan muncul kalau ada aliran elektron. Oleh karena itu, arus listrik justru didefinisikan sebagai muatan listrik atau muatan elektron yang mengalir. Bukan merupakan aliran energi, tetapi aliran dari elektron yang mengalir. Gitu ya. Karena syaratnya harus ada elektron yang mengalir. Kalau ada elektron yang mengalir, pasti ada arus yang mengalir. Dimana kalau elektronnya mengalir berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan kalau misalkan arusnya berarti arahnya sebalikannya. Atau di sini kita ambil syarat-syarat mengalirnya arus. Yang pertama harus ada beda potensial atau ada perbedaan energi dari energi yang potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi harus ada perbedaan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya terlebih dahulu, atau dari satu kutub ke kutub lainnya. Nah, di sini didapatkan berdasarkan baterai. Di sini baterai yang berfungsi sebagai pompa atau sebagai pemberi perbedaan energi. Yang kedua adalah adanya penghantar arus, yaitu tadi konduktor, atau dalam situasi dalam kehidupan nyatanya biasanya pakai kabel. Jadi selain baterai harus ada konduktor juga. Yang ketiga berupa rangkaian yang tertutup nih. Kalau di sini switchnya terbuka seperti ini, maka arus listrik tidak mengalir. Maka tidak ada aliran arus listrik. Tetapi kalau misalkan switchnya atau saklarnya ditutup, ditempelkan begitu ya, barulah ada perpindahan elektron. Nah, ketika ada perpindahan elektron bersama-sama, dia akan mengalirkan sejumlah arus listrik atau energi listrik. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama harus ada beda potensial. Ini bisa digunakan baterai, boleh juga perbedaan potensialnya ini pakai generator. Bisa juga pakai aki atau akumulator dan lain-lain yang merupakan sumber dari tegangan. Sumber tegangan. Kemudian ada penghantar arus, yaitu berupa konduktor. Nah, konduktornya ini boleh nanti berupa plat rangkaian seperti yang ada di alat elektronik, itu disebutnya adalah circuit board.
Jadi di situ ada susunan-susunan tembaga yang berupa garis-garis gitu, yang nantinya akan menjadi jalan atau lintasan aliran dari listrik. Boleh juga pakai rangkaian kabel. Yang penting intinya adalah yang mengalirkannya tersebut berupa konduktor listrik. Di sini konduktor listrik atau bahan-bahan yang dapat menghantarkan energi listrik dengan baik. Kalau dia berupa isolator, maka dia tidak akan bisa menghantarkan arus listrik. Jadi syaratnya harus pakai konduktor. Dan yang ketiga syaratnya harus ditutup rangkaiannya atau dihubungkan saklarnya, sehingga nantinya akan mendapatkan atau mengalir sejumlah elektron. Nah, pada saat ada aliran elektron, maka kita bisa katakan bahwa ada arus listrik yang mengalir. Nah, karena definisi dari arus listrik merupakan aliran dari elektron, maka besarnya atau kuatnya arus listrik itu didefinisikan sebagai banyak muatan elektron yang mengalir dalam satuan waktu atau setiap detik, pakai satuan waktu detik. Di mana arus listrik itu lambangnya adalah I. Boleh I kecil, boleh I besar. Boleh I kecil atau boleh I kapital. Terserah. Nah, di mana I itu sama dengan banyak muatan listrik, yaitu dilambangkan dengan Q, dibagi dengan T atau dibagi dengan satuan waktu. Di sini ada kali ya harusnya. Di mana Q kalau kita ngambilnya di sini adalah elektron, maka banyak muatan elektron itu adalah sejumlah banyaknya elektron yang mengalir dikali dengan masing-masing elektron muatannya ada berapa. Nah, masing-masing elektron, setiap satu elektron itu mempunyai muatan sebesar negatif 1,6, di sini ada negatifnya ya, kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, kalau ada berapa? 2 juta elektron yang mengalir, berarti Q-nya nanti 2 juta dikali dengan besar muatan elektron tadi. Misalkan di sini ada 2 juta elektron yang mengalir. Atau yang berpindah. Maka 2 juta ini berarti 2 kali 10 pangkat 6 ya. Berarti Q-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Atau besar muatannya itu banyaknya elektron atau banyaknya partikel yang mengalir dikali dengan muatan elektronnya itu sendiri 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nanti berarti berapa tuh? 2 kali 1,6 berarti 3,2 kali 10 pangkat negatif 13 coulomb. Nah, ini berarti muatan elektron yang mengalir. Kalau total elektronnya ada 2 juta partikel, maka dia sekitar 3,2 kali 10 pangkat minus 13 coulomb. Nah, jumlah elektron ini tidak punya satuan karena dia menyatakan jumlah dari partikelnya saja. Sedangkan muatan listrik satuannya coulomb. Di sini karena dia berupa muatan elektron, berarti juga satuannya coulomb, masih sama-sama muatan, berarti satuannya sama coulomb. Dan kuat arus listrik dinyatakan dalam I, lambangnya adalah I, satuannya adalah ampere. Oke, kita ambil contoh soal. Banyaknya elektron yang mengalir dalam suatu kawat penghantar untuk mengalirkan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit. Berarti kita tuliskan di sini diketahui ada kuat arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Waktu yang dibutuhkannya sekitar 3 menit. Yang ditanya adalah kira-kira banyaknya elektron yang mengalir atau jumlah elektron yang mengalirnya berapa. Maka kita jawab bahwa kuat arus listrik itu sama dengan muatan listrik yang mengalir dibagi setiap satuan waktu. Di mana muatan listrik yang mengalir itu berarti diambil dari total jumlah partikel dari elektronnya dikalikan dengan muatan elektronnya
dibagi dengan waktu. Karena yang dicari adalah N, maka kita transformasikan persamaan ini jadi jumlah elektronnya akan sama dengan I dikali dengan waktunya dibagi dengan muatan elektronnya. Berarti kita pakai persamaan yang ini. N akan sama dengan I-nya itu sebesar 2 ampere. Waktunya T masih dalam menit, berarti kita harus ubah dulu menjadi detik. 3 menit itu sekitar 180 sekon. Berarti ini kali 180 dibagi dengan muatan elektronnya E. Jadi nggak ada keterangannya ya. Oh ya, ada QE tuh. Di sini ada di soal ada QE. QE-nya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. 10 pangkat negatif 19 kolom. Berarti kita dapatkan di sini bahwa berapa tuh? 2 kali 180 dibagi 1,6. Hasilnya berapa tuh? Coba dihitung. Boleh pakai kalkulator. Sekitar 2, hasilnya sekitar 2,25. Oke. Angka belakangnya itu kali 10 pangkat 21. Nanti ini pangkat negatif 19-nya naik ke atas jadi 10 pangkat 19. Terus dikalikan dengan ini. Kali 100 karena 180-nya kita ubah jadi 1,8 dikali 10 pangkat 2. Jadi jadinya 3,6 dibagi dengan 1,6 hasilnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 21 elektron. Berarti ada sejumlah 2,25 kali 10 pangkat 21 elektron. Saya kurang tahu untuk menyebutkan 10 pangkat 21 itu apa. Karena kalau 10 pangkat 9 berarti miliar ya. Berarti kalau misalkan lebih dari itu saya kurang tahu menyebutkannya seperti apa. Kalau triliun berarti pangkat 12. Nah ini lebih dari triliun berarti lebih banyak atau sangat banyak elektron yang mengalir. Ini hanya mendapatkan atau hanya butuh atau spesifikasi dari alat listriknya itu cuma 2 ampere. Dan waktu yang dinyalakan atau waktu pengalirannya itu cuma sekitar 3 menit. Bayangkan kalau misalkan listriknya kita alirkan terus-menerus dalam waktu yang lebih dari 3 menit, yaitu berjam-jam. Maka jumlah elektron yang terus mengalir dalam aliran atau rangkaian listrik tersebut ini akan jadi sangat banyak. Oke, kita lanjutkan ke hambatan. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke hambatan resistor. Salah satu alat listrik atau alat yang memanfaatkan listrik itu disebut sebagai resistor. Jadi, resistor itu atau hambatan listrik itu bukan cuman berupa resistor yang ini doang ya. Yang kalian sering temukan di rangkaian listrik atau yang belum pernah kalian temukan di rangkaian listrik. Tetapi alat-alat listrik contohnya TV, terus kulkas gitu ya, laptop dan lain-lain, termasuk handphone juga. Pokoknya alat yang memanfaatkan listrik itu juga disebut sebagai hambatan. Jadi alat yang menggunakan energi listrik, apapun itu bentuknya, tapi kalau dia butuh listrik berarti disebutnya sebagai hambatan. Nah, hambatan listrik yang paling sederhana itu digambarkan seperti pada layar kalian di sini. Jadi hambatan listrik yang paling, kalau TV kan berarti kompleks nih. Kulkas juga penggunaan listriknya nanti kompleks pembagiannya seperti apa, apalagi laptop gitu ya. Tetapi yang paling sederhana kita punya apa ya namanya? Sebuah plat atau sebuah silinder
yang terbuat dari bahan tertentu, kita buat sebagai silinder ini hambatan listrik yang paling sederhana. Penggambarannya bentuknya seperti ini, di mana besarnya hambatan dari sebuah bahan ini atau dari sebuah hambatan listrik, berarti kira-kira sebuah benda ini bisa menghambat listrik sebesar apa. Nah, ini bergantung pada ukurannya pertama. Jadi semakin besar ukuran dari hambatannya, maka semakin besar juga hambatannya. Kemudian bergantung pada jenisnya. Jenisnya ini berarti jenis bahannya. Nanti bisa jadi ini bahannya berupa logam, atau jangan-jangan di sini berupa plastik, atau misalkan kaca dan lain-lain. Ini bergantung bahannya seperti apa. Dan yang terakhir itu berdasarkan suhunya. Jadi bergantung, kalau misalkan si hambatannya ini mempunyai suhu yang cukup panas, maka nanti hambatannya jadi seperti apa, gitu ya. Nanti atau apakah dia akan lebih bisa menghambat listrik atau justru tidak bisa menghambat listrik kalau suhunya dingin atau suhunya panas, dimana setiap hambatan listrik yang paling sederhana itu besar hambatan dari besar hambatan listriknya, atau disebutnya sini sebagai hambatan penghantar, satuannya adalah ohm. Ohm itu lambangnya di sini ya, diambil dari omega. Tetapi tulisannya bukan ohm ya, tetapi ohm. Jadi tulisannya di sini ohm. Nah, dibacanya ohm. Karena penyebutannya sama, ohm, maka lambangnya jadi omega. Nah, besarnya hambatan dari penghantar atau hambatan listrik dari sebuah kawat penghantar itu bergantung dengan bahannya. Hambatan jenis itu berarti bahan yang dipakai, karena setiap bahan itu punya kecenderungan bisa menghambat listrik bergantung sama bahannya seperti apa. Kayu misalkan atau benda-benda yang isolator pasti dia akan dapat menghambat listrik dengan sangat baik, sedangkan konduktor itu berarti dia akan menghambat listrik dengan jelek. Kemudian L di sini, L berarti panjang dari kawat penghantarnya, dan A di sini berupa luas bidang permukaan yang dibentuk oleh kawat penghantar tersebut. Kalau misalkan di gambar ini, karena dia bentuknya silinder, berarti luas permukaannya itu berupa lingkaran, maka saya ubah di sini jadi PR kuadrat. Tapi kalau misalkan kawat penghantarnya kita gunakan persegi gitu ya, seperti ini kita gunakan balok, maka luas dari A-nya itu berarti pakai persegi atau pakai luas dari persegi, yaitu sisi kuadrat. Dimana R adalah kawat penghantar atau hambatan penghantarnya, satuannya ohm. Kemudian rho itu adalah bahannya atau hambatan jenis dari bahannya, satuannya ohm meter. Kemudian L, di sini L ya, bukan I. L adalah panjang dari penghantarnya, dan A adalah luas penampang dari kawat penghantarnya. Ini adalah penggambaran hambatan listrik yang paling sederhana. Nah, bisa jadi hambatan listriknya itu disusun sedemikian rupa atau dibentuk sedemikian rupa hingga cukup kompleks gitu ya. Contohnya nanti yang kita bisa manfaatkan atau yang disusun nanti jadi satu alat yang namanya TV, disusun sedemikian rupa jadi alat yang namanya kulkas. Yang pasti alat-alat tersebut nanti akan menggunakan listrik sebagai sumber utama supaya alat tersebut bisa bekerja. Nah, kalau ada sebuah alat yang membutuhkan listrik untuk bekerja, maka disebutnya hambatan listrik atau hambatan resistor ya. Jadi hampir semua alat yang bisa kita temukan yang membutuhkan listrik untuk bekerja itu bisa kita anggap sebagai hambatan atau resistor. Ada TV, kulkas, laptop, lampu, bahkan lampu yang ada di kamar kalian atau yang ada di rumah kalian, handphone, baik itu handphonenya atau berupa charger handphonenya,
di dalam handphonenya sendiri kan ada bagian-bagian ya yang membutuhkan listrik. Contohnya layar handphonenya, kemudian kameranya, kemudian speakernya. Nah, itu masing-masing merupakan hambatan listrik. Nah, di sini kita lihat bahwa besar hambatan listriknya bergantung pada ukurannya dan jenisnya. Di sini baru dari persamaan ini baru kita temukan bahwa hambatan listrik itu bergantung pada ukurannya, yaitu ada panjangnya, bergantung pada panjangnya dengan luas permukaannya, dan bergantung pada jenis bahannya. Jenis bahannya di sini dilambangkan atau dituliskan dengan Rho atau hambatan jenis dari kawat penghantarnya. Lalu gimana besar hambatan atau kuat hambatan suatu penghantar listrik kalau bergantung pada suhunya? Nah, kalau bergantung pada suhunya, maka suatu penghantar akan bertambah besar hambatan listriknya secara linear karena adanya kenaikan suhu. Ini terjadi karena setiap benda ketika suhunya naik, gitu ya, maka benda tersebut yang memiliki bahan, gitu ya, bahan tertentu, maka bahannya akan memiliki pertambahan hambatan jenis. Jadi pada kasus ini hambatan jenis dari suatu penghantar akan bertambah besar kalau misalkan suhunya itu naik. Dalam persamaan di sini R dengan Rho atau hambatan dengan hambatan jenis, hambatan penghantar dengan hambatan jenis itu mereka hubungannya itu saling berhubungan lurus ya. Perkaliannya secara lurus. Sehingga kalau misalkan Rho-nya itu naik, maka hambatannya juga ikut naik. Kalau Rho-nya itu turun atau hambatan jenisnya turun, maka hambatan dari kawatnya juga ikut turun. Oleh karena itu, kalau misalkan sebuah bahan dikasih suhunya bertambah, maka bahan tersebut akan mengalami bahan tersebut atau hambatan jenis tersebut akan bertambah seiring dengan bertambahnya kenaikan suhu. Nah, karena hambatan penghantarnya bertambah, hambatan jenisnya itu bertambah nilainya, maka hambatan penghantarnya juga karena dia fungsi linear dari Rho atau dari hambatan jenis, maka dia juga akan bertambah seiring dengan bertambahnya suhu. Maka RT-nya akan jadi R0 ditambah alfa dikali dengan delta T. Delta T di sini kenaikan suhu. Dimana di sini ada keterangannya Rho berarti hambatan jenis, ohm meter, R itu berarti hambatannya saja ya, ini nggak ada M-nya harusnya. Ini ohmnya saja. Alfa adalah koefisien suhu dari setiap bahan penghantar. Ini bergantung pada bahannya. Bagaimana bahan tersebut bisa menerima sejumlah suhu bergantung pada bahannya. Kemudian delta T adalah kenaikan suhu. Jadi pada kasus ini berarti R atau hambatan dari sebuah kawat penghantar itu juga berlaku atau mempunyai hubungan linear atau berhubungan perkalian lurus dengan si suhunya atau pertambahan suhunya delta T. Berarti kalau pertambahan suhunya semakin besar, maka R-nya juga akan semakin besar. Kalau pertambahan suhunya semakin kecil, maka R-nya juga akan semakin kecil. Nah, pertambahan hambatan ini juga bisa kalian temukan atau kasusnya bisa kalian temukan pada alat-alat listrik, misalkan ke handphone kalian gitu ya. Nah, handphone kalian kalau misalkan handphonenya sudah mulai panas, maka handphonenya akan tidak akan bekerja dengan baik atau akan sedikit lag gitu ya. Itu terjadi karena ketika suhunya naik, maka prosesor atau alat-alat yang ada di handphone kalian akan
memiliki atau mendapatkan hambatan jenis dari bahannya tersebut juga naik. Nah, ketika hambatan jenisnya naik, maka listrik yang diambil atau listrik yang dimanfaatkannya jadi tidak efisien gitu. Nah, karena listriknya nggak efisien, maka ketika HP-nya panas atau alat dari listriknya panas, suhunya naik maksudnya, maka dia tidak akan bekerja dengan maksimal seperti biasanya. Berbeda kalau misalkan kita buat atau kita diamkan dulu sebentar supaya dia akan jadi lebih dingin atau suhunya mulai turun. Nah, ketika suhunya turun maka dia bisa kembali optimal fungsi kerjanya. Oleh karena itu juga setiap alat-alat listrik itu membutuhkan yang namanya pendingin. Contohnya di komputer atau laptop kalian. Biasanya ada kipas. Nah, kipas itu digunakan untuk mendinginkan salah satu komponen utama dari laptop atau komputer, yaitu prosesor. Di mana prosesor tersebut harus butuh suhu yang optimal, yaitu di bawah sekitar 90 derajat, supaya dia bisa bekerja juga secara optimal. Kalau misalkan suhunya lebih dari 90 derajat, biasanya dia akan mengalami penurunan performa. Oleh karena itu dipasanglah kipas. Baik itu kipasnya yang ukurannya besar maupun ukurannya kecil. Yang ada di laptop kalian biasanya ukurannya kecil. Nah, hambatan listrik itu bisa dirangkai dengan dua macam atau ada rangkaian dua jenis. Yang pertama dirangkai secara seri, yang kedua dirangkai secara paralel. Kalau dirangkai secara seri maka penggambarannya seperti ini. Di sini ada saklar, kemudian ada 3 buah lampu. Masing-masing lampu itu berarti masing-masing punya hambatan jenis. Ada R, R, R. Karena lampu merupakan sebuah hambatan listrik. Nah, kalau disusun secara seri, berarti antara lampu satu dengan lampu yang lainnya itu dihubungkan secara langsung. Lampu satu langsung kita hubungkan ke lampu 2. Sorry, ini bukan R1 lagi, tapi harusnya R2. Lampu 2 langsung dihubungkan dengan lampu 3. Nah, supaya mereka dapat atau lampunya nyala, maka kita hubungkan dengan baterai. Kemudian karena di sini saklarnya tertutup, maka lampunya masih belum nyala. Nah, ketika kita tutup saklarnya, maka ketiga lampu tersebut akan nyala. Kalau kita lihat dari aliran arus listriknya, kan kita sudah belajar tadi kalau ada rangkaian yang tertutup, di sini ada baterai, ada sumber tegangan, kemudian rangkaiannya ditutup, maka akan ada aliran arus listrik. Kalau kita alirkan arus listrik atau kita tutup saklarnya, maka ada aliran arus listrik yang sepanjang kabel ini. Nah, kita lihat ketika dia ketemu sama R1, kemudian ketemu ke R2 dan ketemu R3, dia lurus-lurus aja. Tidak ada perbedaan dari arus listriknya. Tetapi setiap hambatan ini pastikan butuh energi juga, di mana energi tersebut dilambangkan sebagai tegangan dari baterai. Nah, oleh karena itu pada arus listrik rangkaian seri, arus listriknya itu tetap. Sedangkan energinya itu dibagi-bagi. Pada lampu satu dia kebagian berapa? Misalkan di sini energi yang dipunya atau misalkan potensial yang dimiliki oleh baterai ini sekitar berapa nih? 30 volt misalkan. Nah, kalau dia punya 30 volt energi potensialnya, maka masing-masing dari lampu ini kalau spesifikasi lampunya itu sama, ya misalkan masing-masing itu ini 0,5 watt, ini 0,5 watt, 0,5 watt, semuanya sama gitu ya. Maka masing-masing dari lampu juga akan mendapatkan jumlah atau besar energi yang sama. Yang ini 10 volt, yang ini 10 volt, yang ini juga 10 volt. Nah, ketika kita jumlahkan itu sama dengan besar energi yang tercantum pada baterai. Sehingga energi atau tegangan yang dimiliki oleh rangkaian tersebut secara total itu akan dibagi pada setiap masing-masing hambatan listriknya. Di sini ada R1 berarti dia punya V1. Di sini ada R2 berarti dia punya V2. Di sini ada R3 berarti dia punya V3.
Sedangkan untuk mencari rangkaian listriknya secara total, rangkaian hambatan listriknya secara total, maka pada rangkaian seri ini kita cukup jumlahkan masing-masing dari besar hambatan listriknya. Misalkan di sini hambatan listriknya sekitar 1 ohm, kemudian sini 1 ohm dan di sini 1 ohm. Maka total secara keseluruhan besarnya hambatan listrik pada rangkaian ini yaitu sebesar 3 ohm. R totalnya berarti sekitar 3 ohm karena masing-masing lampu itu punya hambatan sebesar 1 ohm. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel, nah pada rangkaian paralel ini justru kebalikannya dengan rangkaian seri, di mana kalau misalkan rangkaian seri arus listriknya itu selalu sama atau arus listriknya itu tetap. Nah, pada rangkaian paralel justru arus listriknya yang berlaku seperti tegangan pada rangkaian seri. Di rangkaian paralel ini justru arus listriknya itu merupakan arus listrik total yang dibagi-bagi pada masing-masing lampu ini. Sedangkan pada rangkaian paralel ini justru tegangan listriknya atau beda potensial listriknya yang tetap. Di sini berarti tegangan listrik tetap atau konstan. Arus listriknya yang nanti dibagi-bagi ini kenapa bisa seperti itu? Karena ketika arus listrik mengalir sini, ya. Nah, ternyata di sini itu ketemu cabang nih. Ternyata kabelnya itu bercabang dari atas. Yang ini yang pada titik ini ada kabel yang menuju ke tengah gitu ya. Ada yang menuju ke atas dan ada yang menuju ke bawah. Oleh karena itu arus listriknya akan terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang mengalir menuju ke atas elektronnya, ada yang mengalir menuju ke tengah, dan ada yang mengalir menuju ke bawah. Oleh karena itu I totalnya atau kuat arusnya itu juga akan terbagi. Ada I1 untuk yang benda yang punya hambatan R1, ini misalkan R2, ini R3. Maka masing-masing itu punya I1, ini I2 dan I3. Kalau kita jumlahkan maka harus sama dengan total jumlah elektron yang mengalir atau jumlah muatan yang mengalir setiap waktu tadi dengan yang dihasilkan oleh baterainya tadi. Misalkan kita punya sekitar, kalau dari baterai ini dia bisa menghantarkan atau bisa mengalirkan arus listrik sekitar 3 miliampere. Nah, kalau misalkan ketiga lampunya ini memiliki spesifikasi yang sama, masing-masing misalkan di sini 0,5 ohm, sini 0,5 ohm, sini juga 0,5 ohm. Maka masing-masing dari lampunya atau dari kabel yang di sini I-nya itu akan mendapatkan total I yang sama, yaitu di sini berarti 1 miliampere, di sini juga 1 miliampere, dan di bawahnya juga 1 miliampere. Gitu ya. Tapi di sini bisa kita lihat bahwa di rangkaian yang bawah ini saklarnya tidak ditutup. Sedangkan rangkaian yang di atas, kedua rangkaian di atasnya itu rangkaiannya ditutup. Nah, keuntungan dari rangkaian paralel, jadi kalau misalkan kita punya 3 buah lampu, salah satunya pengen kita nggak nyalain, maka kita gunakan rangkaian paralel. Sedangkan kalau misalkan rangkaian seri, ketika satu nyala maka semuanya juga akan nyala. Sedangkan kalau misalkan rangkaian paralel, kita bisa atur yang mana yang mau nyala. Kalau kita mau nyalanya rangkaian 2-nya saja, berarti nanti rangkaian 1 dan 3-nya itu kita buka, rangkaian 2-nya saja yang kita tutup. Atau rangkaian 1-nya saja yang nyala, berarti rangkaian 2 dan 3-nya itu kita buka, yang 1-nya kita tutup. Dan seterusnya. Bergantung sama keinginan kita mau yang mana. Jadi rangkaian paralel ini yang lebih fleksibel kalau kita mau nyalainnya yang mana. Nah, ini rangkaian paralel itu biasanya diterapkan di rumah kita ya. Rangkaian listrik dari rumah kita, baik itu
rangkaian yang colokan listriknya maupun rangkaian pada lampu yang ada di rumah kita. Nah, untuk mencari hambatan totalnya, maka kita gunakan persamaan 1 per R total itu sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Karena di sini masing-masing 0,5 berarti di sini pakai 1 per 0,5 tambah 1 per 0,5 tambah 1 per 0,5. Kita jumlahkan di sini per 0,5 berarti di sini jadinya 3 per 0,5. Karena 1 per R total sama dengan 3 per 0,5 berarti R totalnya akan sama dengan 0,5 dibagi dengan 3 atau kita balik. Berarti sekitar berapa tuh? 0,5 setengah dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3 berarti 1 per 6. Itu sekitar berapa tuh? 1 per 6, 0, sekian. R totalnya. 1 per 6 ohm. R totalnya. Oke, di sini saya sudah rangkum. Kalau rangkaian seri arusnya sama, kalau rangkaian paralel arusnya terbagi. Sedangkan kalau misalkan tegangannya dari sisi tegangannya, kalau seri tegangannya itu terbagi, kalau paralel dia tegangannya sama. Oke, kita ambil contoh soal. Di sini ada rangkaian rangkaian hambatan listrik yang disusun seperti pada gambar. Yang ditanya, kalau saya mau ganti rangkaian hambatan ini menjadi satu buah hambatan saja yang nilainya sama dengan rangkaian ini, ya, maka harus saya ganti menjadi berapa ohm. Maka kita cari dulu rangkaiannya, atau kita cari total rangkaiannya itu dengan cara mencari masing-masing apakah dia rangkaian seri, disusun seri atau disusun paralel. Nah, cara yang paling mudah untuk menentukan hambatan pengganti dari sebuah rangkaian hambatan, maka kita tentukan dulu mana saja yang merupakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang paling mudah yang bisa kita lihat adalah kita menentukan rangkaian serinya terlebih dahulu, di mana rangkaian seri itu dari satu ujung hambatan gitu ya, itu harus langsung terhubung ke hambatan yang lainnya. Tidak boleh ada sebuah percabangan antara hambatan tersebut, ini nggak boleh. Kalau sini atau sebelumnya itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada percabangan seperti ini, itu berarti bukan rangkaian seri. Kalau ada percabangan di sini berarti bukan rangkaian seri, atau ada percabangan di situnya berarti bukan rangkaian seri. Maka kita cari di sini rangkaian serinya terlebih dahulu. Bisa kita lihat bahwa rangkaian di 2 sama 6 itu mereka terhubung secara langsung, berarti kita punya rangkaian seri yang pertama. 8 dengan 2, oh ternyata di antara 8 dengan 2 tuh ada cabang nih, berarti ini bukan rangkaian seri. 4 dengan 2 di sini langsung terhubung, berarti dia merupakan rangkaian seri. Berarti kita punya rangkaian seri yang kedua. Dan yang ketiga di sini ada 3 dengan 3. Ini rangkaian seri yang ketiga. Oke, kalau kita cari satu persatu rangkaian serinya. R seri itu berarti total atau besar dari hambatannya tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini 2 ditambah 6 sama dengan 8 ohm. Rangkaian seri yang kedua ini ada 4 dengan 2 berarti jadi 6 ohm. Dan rangkaian seri yang ketiga itu ada 3 sama 3 berarti jadi 6 ohm. Nah, setelah kita cari besar rangkaian seri untuk masing-masing rangkaian seri 1, rangkaian seri 2, dan rangkaian seri 3, maka kita boleh menggambarkan ulang si rangkaiannya dengan kita ganti
hambatan yang sudah kita cari menjadi RS1 tuh. Oke, seperti ini. Ini jadi RS2. Ini jadi RS3. Oke, kemudian yang terakhir. Oke, ini RS2. Ini RS3. Yang ini ada 3 ohm dari titik A. Kemudian 8, 2. Kemudian ada 6 dan 6 ya. Ada RS2, RS3 maksudnya, dan ada 4 ohm. Kemudian ke titik B. Nah, setelah kita cari rangkaian seri dari masing-masing rangkaiannya, kita kemudian cari rangkaian paralel yang mudah dulu, yang gampang untuk kita selesaikan. Di mana rangkaian paralel itu syaratnya dari antara satu rangkaian ke rangkaian yang lainnya itu ada cabangnya atau ada intersectionnya di sini. Kalau ada cabang, baik itu cabangnya ke atasnya saja atau ke bawahnya saja atau ke atas dan ke bawah, maka kita sebutnya sebagai rangkaian paralel. Kalau dalam gambar di sini sudah terlihat bahwa rangkaian paralel ini kalau misalkan ada titik nih di sini. Di sini ada cabang gitu ya. Ada yang ke atas ke bawah, setelah 3 ohm ini ada yang ke atas ke bawah. Kemudian di 8 ohm ini ada yang ke depan dan ada yang ke bawah. Ya, kemudian di titik ini dia ada yang ke tengah dan ada yang ke bawah. Jadi di sini ada 3 rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian paralel antara RS1. Ini RS1. Sebentar. Ya, RS1, RS8, RS1 dan 8 nih. Ini rangkaian paralel 1. Kemudian di sini ada RS2 dan RS3, mereka tersusun secara paralel. Nah, kita abaikan dulu yang duanya nih. Kita selesaikan dulu RS1 dengan RS8 dengan yang 8, di mana RS1 dengan 8 itu disusun paralel, sehingga untuk mencari rangkaian paralel 1 itu sama dengan 1 per RS1 atau rangkaian seri 1 ditambah dengan 1 per 8. Di mana RS1 itu besarnya adalah 8 ohm ditambah dengan 8 berarti sekitar 2 per 8. Atau RP1-nya kita balik jadi 8 per 2. Hasilnya adalah 4 ohm. Nah, kalau sudah jadi 4 ohm, maka antara RP1 dengan 2 ohm di sini dia akan jadi seri. Saya gambarkan di sini. Nah, di sini kan RP1 sudah kita gabungkan jadi satu buah hambatan, maka RP1 dengan 2 ohm ini menjadi rangkaian seri yang keempat. Nah, kita cari besar rangkaian seri yang keempat, RS4. Itu akan sama dengan RP1 ditambah dengan 2 atau 4 ohm ditambah dengan 2 ohm akan sama dengan 6 ohm. Nah, kalau sudah jadi RS4 gini, maka gambarnya saya gambarkan ulang akan jadi seperti ini. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ini rangkaian seri yang 4, ini yang tadi rangkaian seri 2, ini yang rangkaian seri 3. Ini yang 3 ohm, yang ininya 4 ohm. Oke, kalau sudah begini kita lihat bahwa ada susunan rangkaian paralel antara RS4, 2, dan 3. Yang sudah jelas kita bisa lihat. Yang kita namakan sebagai rangkaian paralel yang kedua. Kalau kita cari besar rangkaian paralel yang kedua, 1 per RP2,
Maka kita cari 1 per RS4, 1 per RS2, 1 per RS3. Kalau kita totalkan 1 per 6 tambah 1 per 1 per 4 ya. RS4 itu 6. Benar 6. 1 per RS2 itu 6 juga. Ini juga jadinya 6. Maka jadi 3 per 6 untuk 1 per RP2. Maka RP2 nya kita balik jadi 6 per 3 atau sama dengan 2 ohm. Nah berarti rangkaian ini yang sudah kita ganti, RP2 nya kita ganti jadi satu buah rangkaian atau satu buah hambatan, yaitu satu buah RP2. Ini yang 3 ohm, ini RP2, yang ini adalah 4 ohm. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketiga rangkaian ini ternyata disusun seri, sehingga rangkaian totalnya itu jadi 3 ditambah dengan RP2 ditambah dengan 4 ohm. 3 ditambah dengan 2 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 6 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 5 tambah 4 hasilnya adalah 9 ohm. Maka rangkaian totalnya sebesar 9 ohm atau C. Nah, kalau ribet, kalau merasa ini perhitungannya ribet, sebenarnya ini bukan perhitungannya yang ribet. Yang ribet adalah menentukan yang mana rangkaian seri, yang mana rangkaian paralel. Bapak kasih tips untuk menyelesaikan soal seperti ini. Cari dulu rangkaian yang termudah, yang obvious atau yang bisa terlihat dengan jelas. Dalam kasusnya soal ini Bapak lihat bahwa yang paling jelas dulu, yang pertama adalah adanya rangkaian seri, yaitu rangkaian seri 1. Kemudian setelah Bapak gambarkan ulang, nah yang kedua cari rangkaian obvious, terus hitung rangkaiannya, penggantinya. Kemudian kalau belum selesai atau masih ada beberapa yang tertinggal gitu ya, maka gambar ulang dengan hambatan penggantinya tadi. Dalam kasus ini Bapak ganti, tadinya 2 sama 6 saya ganti jadi 1 buah yaitu RS1. 4 sama 2 saya ganti jadi RS2. Di sini 3 sama 3 saya ganti jadi RS3. Kemudian digambar, kemudian cari lagi rangkaian yang jelas. Di sini yang jelas yaitu ada RS1 dengan 8. Kemudian dihitung, kemudian digambar ulang, kemudian cari lagi, hitung, gambar ulang, cari lagi, hitung, gambar ulang, sampai akhirnya nanti kita punya satu buah hambatan saja antara A dengan B. Yang kita dapatkan di sini yaitu hambatan total. Terus caranya sampai selesai atau sampai dia totalnya cuma jadi satu buah hambatan saja. Oke, ada pertanyaan untuk menentukan rangkaian dari hambatan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini bukan hukum tentang hambatan ya. Jadi Ohm yang namanya digunakan untuk satuan hambatan itu sebenarnya dia menemukan hubungan antara tiga besaran utama tiga besaran utama pada listrik, yaitu yang pertama ada kuat arus listrik, yang kedua ada tegangan listrik, dan yang ketiga ada hambatan listrik. Nah, kenapa cuma dipakai di hambatannya aja namanya si Ohm tadi? Nah, karena penemuan dari Ohm ini itu berkaitan erat dengan yang namanya hambatan listrik, di mana Ohm itu mencari hubungan antara kuat arus dengan tegangan. Tadinya sebelumnya dia hanya mencari kuat arus
hubungan antara kuat arus dan tegangan. Ternyata kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar itu selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Dan ketika dia cari hubungannya, ternyata dia setiap bahan, kalau kita ukur kuat arus listrik dan tegangan listriknya itu kita ubah-ubah, itu akan mendapatkan nilai yang sama setiap bahannya. Misalkan saya punya sebuah kawat listrik di sini, kawat konduktor di sini, kawat penghantar. Nah, kemudian saya berikan tegangan listrik, maka di sini ada arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar ini. Nah, arus listrik dengan tegangannya ini saya ubah-ubah. Nah, ketika diubah-ubah ternyata kalau bahannya masih sama, dia itu akan mendapatkan nilai perbandingan yang selalu sama. Makanya disebut di sini ketika kita bandingkan tegangan listrik yang diberikan pada sebuah kawat penghantar dibagi dengan arus listrik yang mengalirnya, maka nilainya akan selalu konstan. Bergantung dengan jenis atau bergantung dengan kawatnya. Kalau kita tidak ubah kawatnya, maka nilainya tidak akan berubah menurut Ohm seperti itu. Nah, dari situ maka didapatkan bahwa ada sebuah hambatan atau ada sebuah nilai yang konstan bergantung dengan alatnya atau dengan bahan atau dengan konduktornya, yang nilainya selalu konstan ketika kita membandingkan antara nilai tegangan dan kuat arus listrik pada bahan yang mengalir pada bahan tersebut. Oleh karena itu, Ohm namanya diabadikan sebagai hambatan listrik, bukan merupakan hambatan dari ininya. Bukan, namanya itu tidak pakai buat yang lain tetapi menjadi hambatan listrik. Di mana Ohm menemukan hubungan antara ketiganya, yaitu V sama dengan I dikali dengan R, atau V per I sama dengan R. Ini kayaknya kalian udah pernah dapatkan waktu kelas 3 SMP ya. Ini V, ini V, ini I, ini R. Kita yang pakai segitiga ini. Di mana V merupakan tegangan listrik. Satuannya adalah volt. I adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Dan R adalah hambatan listrik. Satuannya adalah ohm. Kalau kita gambarkan secara grafik, maka hasilnya seperti ini, di mana garis merah ini merupakan R-nya. Contoh, misalkan ada rangkaian listrik seperti ini, yang ditanya adalah besar arus total yang terjadi atau yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini ada 3 buah hambatan, kemudian dihubungkan dengan baterai sebesar 34 volt. Maka kita cari dulu rangkaian hambatannya ini totalnya ada berapa, atau total hambatannya itu berapa. Maka kita cari dengan cara mencari rangkaian hambatan pengganti. Kita lihat di sini ada rangkaian yang pertama yang digambarkan secara paralel atau yang dihubungkan secara paralel. Maka kita cari dulu rangkaian paralelnya. Jadi 1/6 ditambah dengan 1/12. Maka 2 tambah 1 jadinya 3/12. Maka RP-nya itu sama dengan 12/3 atau 4 ohm. Nanti baru kita ganti jadi 1 buah hambatan. Dan ternyata hambatan 4 ohm ini akan berhubungan atau akan dihubungkan secara seri dengan hambatan yang 13 ohm. Berarti rangkaian totalnya jadi 4 ditambah dengan 13, yaitu 17 ohm. Nah, kalau kita punya tegangannya sebesar 34 volt, yang ditanyanya adalah I, maka kita cari hubungan antara I atau kuat arus listrik tegangan dengan hambatannya, yaitu di mana hubungan antara ketiganya V sama dengan I dikali dengan R. Karena kita carinya I, berarti I sama dengan V dibagi dengan R total. Di sini karena rangkaiannya, hambatannya berupa rangkaian ya, jadi R-nya R total.
Besar V-nya adalah 34 volt dan R totalnya adalah 17. Maka I yang mengalir sebesar 2 ampere. Jadi cari hubungannya seperti itu. Oke, karena waktunya masih ada ya, saya coba selesaikan dulu mengenai hukum Kirchhoff. Karena ini penting karena kuis yang saya berikan itu ada hubungannya dengan hukum Kirchhoff. Jadi saya jelaskan dulu, meskipun nanti mungkin latihan soalnya tidak keluar ya. Nanti saya ubah aja nilai dari kuisnya, atau saya anulir saja soal yang nomor terakhir mengenai hukum Kirchhoff-nya. Nah, hukum Kirchhoff ini adalah hukum yang mengatur mengenai aliran dari arus listrik, di mana jumlah kuat arus listrik yang mengalir menuju satu titik percabangan itu harus sama besar dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari percabangannya. Artinya kalau ada 3 buah kabel terus menuju satu cabang di sini tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau 3 kabelnya ini dialiri oleh arus listrik, yaitu I1, I2, dan I3, terus ketika mereka ketemu di cabang dan di ujungnya keluarnya cuma 2, maka total I1, I2, dan I3 ditambahkan, itu harus sama dengan total I yang ada di I4 dan I5. Atau arus listrik total yang masuk ke dalam cabang itu harus sama dengan arus listrik yang keluar dari cabang tersebut. Atau I masuk sama dengan I keluar. Nah, kalau pada rangkaian kemudian itu hukum 1 Kirchhoff ya. I masuk dalam percabangan harus sama dengan I keluar dari percabangan tersebut. Oke, kita punya persamaan atau hukum yang pertama, I masuk sama dengan I keluar. Itu menurut hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, hukum 2 Kirchhoff itu membicarakan tentang arus yang mengalir pada rangkaian yang tertutup, di mana pada rangkaian tertutup total dari sumber tegangan ditambahkan dengan sigma atau total dari I kali R-nya itu harus sama dengan 0. Dimana kalau rangkaiannya terbuka maka tidak keluar arus atau tidak mengalir arus, maka kita nggak perlu besarnya ketika dia rangkaiannya terbuka, maka total dari sumber tegangannya ditambah dengan total dari I kali R-nya itu sama dengan beda potensial antara A dengan B, atau beda tegangan antara A dengan B. Ini kalau rangkaiannya terbuka. Kalau rangkaiannya tertutup, maka totalnya itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dia terjadi rangkaian yang loop nih, bolak-balik terus. Kalau bolak-balik terus, maka dari sini misalkan mulai dari 1, kemudian maka balik lagi jadi 0 gitu ya. Mulai dari 1 balik lagi jadi 0, terus saja seperti itu. Sedangkan kalau rangkaian terbuka dia merupakan ada perbedaan antara titik A dengan titik B-nya. Nah, menentukan kuat arus dengan konsep loop. Nah, kalau misalkan rangkaiannya dibuat loop seperti ini namanya rangkaian loop ya. Kenapa? Karena dia rangkaiannya muter. Nah, kalau rangkaiannya tertutup atau loop seperti ini, maka hukum 2 Kirchhoff yang kita gunakan adalah sigma E ditambah atau besar jumlah total tegangan. Tegangan itu berarti di sini bergantung dengan besarnya tegangan yang dimiliki oleh sumber tegangannya, yaitu baterai, ditambah dengan kuat arus yang mengalir dikalikan dengan hambatan yang dialiri oleh kuat arus tersebut, harus sama dengan 0. Jadi totalnya harus sama dengan 0. Nah, kalau misalkan rangkaiannya berupa loop, maka saya punya langkah-langkah untuk menentukan kuat arus dengan kalau misalkan rangkaiannya berupa rangkaian loop. Yang pertama itu harus kita tentukan dulu arah arus pada rangkaian. Nah, di sini ada tegangan sumber yang lebih besar akan menang arah dibandingkan dengan tegangan sumber yang lebih kecil. Pada berbagai kasus, misalkan kalau di kasus ini
baterainya cuma ada satu. Nah, bisa jadi ada kasus lain yang baterainya itu ada 2 atau 3 dan seterusnya. Boleh jadi si baterainya ini susunannya itu kalau di sini arahnya sama ya, bisa jadi saya balik gitu arahnya. Arah dari penyusunannya bisa kita balik kutubnya. Maka yang terjadi adalah kalau misalkan tegangan sumbernya lebih besar, maka dia akan menang arah dibandingkan dengan tegangan sumber yang lebih kecil. Kalau dia saling berhadapan atau saling berlawanan arah. Kemudian langkah yang kedua adalah masukkan ke persamaan hukum 1 Kirchhoff terlebih dahulu, yaitu jumlah arus yang masuk I masuk sama dengan I yang keluar. Jadi setelah menentukan arah dari sumber tegangan, arah arus pada sumber tegangan yang keluar dari sumber tegangan, maka kita kepencet nih. Sebentar, tanggung. Setelah menentukan arah kuat arusnya, arah arusnya pada sumber tegangan, kita masukkan ke dalam hukum persamaan hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Baru kita tentukan arah loopnya. Loop itu berarti kita mau menentukan arah muternya mau kemana. Apakah arahnya itu searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau ada 2 buah rangkaian yang memiliki loop yang berbeda, maka arah loopnya boleh berbeda. Yang satu arah loopnya searah jarum jam, yang 2 arah loopnya berlawanan arah jarum jam boleh. Tapi kalau misalkan dua-duanya arah loopnya sama juga boleh. Baru setelah itu memasukkan persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah dengan sigma I kali R itu sama dengan 0. Dimana ketika E bernilai positif kalau arusnya bertemu kutub positif dari sumber tegangan, dan E bernilai negatif kalau arusnya bertemu kutub negatif dari sumber tegangan. Dari sini saya kasih bintang ini. Untuk menentukan atau untuk memasukkan persamaan hukum 2 Kirchhoff itu harus mulai dari hambatan. Kalau tidak mulai dari hambatan nanti boleh saja sebenarnya, tetapi ini akan banyak mengalami kesalahan ketika kita menentukan nilai E-nya apakah dia positif atau negatif. Nah, untuk menghindari kesalahan penandaan positif atau negatif di E, maka saya sarankan untuk mulainya dari hambatan. Nah, arus yang searah dengan arah loop yang kita tentukan tadi dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dengan loop yang kita tentukan itu dihitung negatif. Jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Oke, saya ambil contoh soal di sini. Langkah yang pertama itu adalah kita tentukan arah arusnya. Nah, arah arus selalu kita mulai dari sumber tegangan. Di sini ada 2 sumber tegangan, E1 dengan E2. E1 ternyata positif. Nah, arah arus kan berarti dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti dia keluar dari sini ke bawah gitu ya. Ke sana, ke situ, ketemu negatif, terus keluar lagi sana, dan ke sana. Nah, sini sudah jelas bahwa arah arus listriknya itu berlawanan arah jarum jam. Langkah yang kedua adalah masukkan ke persamaan hukum 1 Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Dalam kasus ini tidak ada percabangan di antara rangkaian tersebut, sehingga I masuk atau I yang ada di sini itu sama dengan I yang berada di belakangnya. Berarti cuma ada I-nya saja nih. I-nya cuma tunggal. Dalam kasus yang soal yang ini ya, kecuali nanti kalau rangkaiannya ada percabangannya, nanti kita tentukan I masuk dan I keluarnya seperti apa. Yang ketiga itu kita tentukan arah loopnya. Nah, kalau arah loop ini bergantung dengan keinginan kita. Kalau di sini cuma ada satu rangkaian loop gitu ya, di sini kan rangkaian loopnya cuma satu nih, maka kita bisa tentukan arah loopnya. Bolehlah kita ambil arah loopnya itu searah dengan arah dari kuat arusnya.
kalau dia kuat arusnya berlawanan arah jarum jam, maka loopnya ini juga berlawanan arah jarum jam. Oke, saya tentukan loopnya itu berlawanan arah jarum jam. Ini tentukan arah loop. Dan yang keempat, sekarang masuk ke dalam sigma E ditambah dengan sigma IR, I kali R ya, harus sama dengan 0. Yang dimulai dari hambatan. Kita mulainya misalkan dari hambatan R2 dulu. Nah, dari R2 kita telusuri sesuai dengan arah arusnya, ternyata ketemu sama hambatan yang kutub negatif dari baterai. Berarti nanti nilai E-nya itu, E2-nya itu negatif. Ditambah dengan telusuri lagi ketemu sama hambatan R1. Berarti ada I dikali dengan R1. Terus ditelusuri lagi ternyata ketemu sama kutub negatif dari baterai yang pertama. Berarti dikurangi atau negatif E1. Kemudian setelah kembali lagi ke R2 ketemu sama I dikali dengan R2. Nah, di sini harus sama dengan 0. Nah, baru dari sini persamaannya kita masukkan angkanya, maka kita dapatkan besar kuat arusnya berapa. Nah, itu cara untuk menentukan soal kuat arus yang mengalir pada rangkaian loop. Di sini kalau ada rangkaian loop yang kedua, nanti caranya sama. Di sini ada dua rangkaian ya, loop ya. Nanti kita tentukan dulu arah arusnya. Ini arahnya ke atas, ini juga arahnya ke atas, ini juga arahnya ke atas. Kalau yang dari sebelah kiri arah ke atas ketemu di percabangan A. Di sini arahnya ke atas juga ketemu sini. Nah, di sini arahnya ketemu juga di sini. Nah, yang jadi masalah adalah ketiga arus ini ketemu dari satu titik yang sama ke arah yang sama. Oleh karena itu ada syarat tadi, kalau sumber tegangannya lebih besar maka dia akan menang arah. Menang arah itu berarti di sini sumber tegangan 12 volt yang sebelah kanan itu akan lebih menang arahnya dibandingkan dengan sumber tegangan yang 4 volt dan yang 4 volt di tengah dan 4 volt yang sebelah kiri. Berarti arah arusnya sekarang ini yang ke sini itu menang, di sini masuk berarti ya. Di sini masuk ke dalam rangkaian, maka yang 4 volt yang sebelah kirinya ini mengalah. Ya udahlah, saya keluar aja. Ini juga keluar. Jadi pada rangkaian pada titik yang 4 volt yang sumber tegangan yang sebelah kiri dengan yang di tengah itu arah arusnya bukan ke situ lagi, tetapi dia ke bawah, yang biru jadinya. Terus baru kita masukkan ke hukum hukum pertama dari Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar, di mana I yang sekarang kita tentukan yang masuknya itu berarti yang dari sini I, yang keluarnya ini ada I yang menuju ke 4 volt, I2, kemudian yang keluar juga ada I3 yang ke bawah nih. Kemudian yang ketiga tentukan arah loop. Nah, arah loopnya kita mau gimana nih, bergantung sama keinginan kita. Misalkan yang ini berlawanan arah jarum jam, yang ini searah jarum jam. Yang ini searah dengan jarum jam berarti ke situ ya. Boleh, atau dua-duanya berlawanan arah jarum jam boleh. Atau salah satunya yang berlawanan arah jarum jam boleh. Terus yang keempat terakhir, masukkan ke dalam persamaan sigma E ditambah dengan sigma I kali R akan sama dengan 0. Nah, karena di sini ada dua buah loop, maka kita cari di loop satu persatu loopnya. Cari dulu di loop pertama, kemudian cari di loop yang kedua. Oke, karena waktunya sudah lewat ya, sekitar 5 menit. Kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mau screenshot dulu sebagai bukti pertemuan kita hari ini. Silahkan berikan respon untuk membuktikan kalau kalian masih di depan laptop. Boleh kasih respon? Oke, saya screenshot sekarang. Oke, terima kasih. Silahkan bisa ditutup kembali kalau yang aktifin kamera. Oke, nanti videonya saya upload ke Google Classroom. Terus kuisnya itu paling lambat hari Senin ya.
Jadi tolong dikerjakan. Nanti saya anulir saja nomor 3, saya hapus. Jadi cukup kalian kerjakan nomor 1 dan nomor 2-nya saja. Dan soal kuisnya sudah saya upload ke Google Classroom sehingga langsung bisa dicek di sana. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati sesi motivasi yang nanti akan diberikan oleh motivator kita. Sekali lagi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.